Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Uttanawato Satimato Suci Kamasa Nisamakarino Sanyatasa Ca Dhammajiwino Apamatasa Yaso Biwadati. Tabah dan penuh perhatian, suci dalam setiap perbuatan, hati-hati dalam setiap tingkah laku, mengendalikan diri dengan baik. Orang yang selalu sadar atau waspada ini akan maju dengan cepat. Halo, sahabat UB yang berbahagia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera selalu. Sotihontu, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pandita Dhammamito Suyanto, dari Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia Magabudi. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mengetengahkan sebuah topik yang cukup menarik, yaitu mengatasi gangguan kesehatan mental melalui atau dengan cara melatih kewaspadaan atau kesadaran. Nah, sahabat UBTV, pernahkah Anda suatu saat merasa cemas? Ya, pasti. Saya yakin bahwa setiap orang pasti pernah mengalami kecemasan, kekhawatiran. Mungkin lebih dari cemas adalah stres. Bahkan bisa juga mengalami depresi. Ya, apa yang saya sebutkan itu adalah masuk dalam kategori gangguan kesehatan mental. Nah, setiap manusia hidup di dunia ini tidak akan lepas dari yang namanya gangguan kesehatan mental. Menurut data WHO tahun 2021, 12,2 populasi penduduk dunia mengalami gangguan kesehatan mental. Atau sekitar 970 juta orang di dunia ini mengalami yang namanya gangguan kesehatan mental. Apa saja gangguan kesehatan mental itu? Yang pertama adalah kecemasan, itu mendominasi. Lebih dari 300 juta orang mengalami kecemasan. Kemudian depresi, lebih dari 280 juta penduduk dunia mengalami depresi. Kemudian juga mengalami gangguan perkembangan, itu ada 107 juta lebih. Berikutnya adalah kurang perhatian atau kurang fokus dalam melakukan segala sesuatu. Ya, itu ada 87 juta lebih. Ini adalah data dari WHO. Jadi pada dasarnya setiap orang ya akan selalu mengalami yang namanya kecemasan, kekhawatiran, bahkan stres, depresi, ataupun gangguan-gangguan yang lain. Itu semua adalah dalam kategori gangguan kesehatan mental. Tolong dibedakan ya antara gangguan kesehatan mental dengan gangguan mental. Ya. Kalau gangguan mental itu sudah lebih serius, ya, perlu mendapatkan penanganan yang lebih serius. Tapi kalau gangguan kesehatan mental, ya itu kita sehari-hari akan bisa mengalami sewaktu-waktu karena berbagai sebab. Ya kalau para mahasiswa karena beban akademik, tugas-tugas perkuliahan yang begitu padat, kemudian target pengumpulan tugas yang terlalu mepet,
sementara tugas yang lain belum terselesaikan, ya itu kecemasannya akan semakin tinggi, kekhawatirannya semakin tinggi, bahkan ya bisa stres, bisa sampai depresi. Nah, hal-hal semacam itu akan bisa dialami oleh siapapun, ya. Lebih-lebih di era sekarang, ya dunia telah melewati masa pandemi. Ketika pandemi itu luar biasa ya, tingkat gangguan kesehatan mental ini begitu menguat. Nah, itu data WHO tahun 2021. Nah, setelah 3 tahun di tahun sekarang 2024, bisa jadi kondisinya lebih parah, lebih meningkat, atau bisa jadi juga menurun. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita sebagai orang yang akan mengalami itu bisa mengatasinya. Dan mengatasinya tidak perlu pakai obat-obatan, tidak perlu cari kemana-mana. Tapi bisa mengolah dari diri kita sendiri, dari batin sendiri. Nah, agama Buddha akan memberikan salah satu alternatif solusi. Mari ikuti setelah yang satu ini. Ya, baik, sahabat UBTV dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan pembahasan bagaimana mengatasi gangguan kesehatan mental dengan melatih kewaspadaan atau kesadaran. Ya, dalam agama Buddha, salah satu ajaran pokoknya adalah meditasi atau samadhi. Nah, meditasi dalam agama Buddha itu ada 2 macam, yaitu meditasi samatha bhavana atau disebut dengan samadhi ketenangan batin atau samadhi dengan pemusatan pikiran, dan yang kedua adalah meditasi vipassana bhavana, yaitu meditasi pandangan terang atau meditasi melatih hidup berkesadaran. Nah, dalam bahasa populer mungkin sahabat pernah dengar mindfulness. Nah, mindfulness itu adalah salah satu ajaran meditasi, khususnya yaitu meditasi vipassana bhavana. Nah, saya akan menguraikan sedikit tentang meditasi dalam agama Buddha. Ya, yang pertama adalah meditasi samatha bhavana. Samatha itu artinya adalah ketenangan, samadhi ketenangan pikiran, ketenangan batin. Metodenya adalah dengan memusatkan pikiran pada objek tertentu. Nah, dalam agama Buddha ada 40 objek meditasi, samatha, meditasi ketenangan batin, yaitu dengan pikiran itu dipusatkan pada objek. Satu contoh adalah objek pernapasan, yaitu keluar masuknya napas, itu menjadi objek pemusatan pikiran. Nanti kalau pikiran bisa terpusat, memperhatikan, memusatkan keluar masuknya napas, maka pikiran akan menjadi tenang, batin akan menjadi tenang. Nah, itu hasilnya adalah ketenangan batin. Kalau itu dilatih terus-menerus, ya dalam terminologi agama Buddha akan bisa dicapai yang namanya jhana. Jhana itu adalah tingkat pemusatan pikiran. Pikiran yang sangat terpusat atau jhana, itu nanti akan bisa menghasilkan yang namanya abhinya. Abhinya itu ya istilahnya adalah kesaktian. Ada beberapa kesaktian yang bisa dicapai melalui meditasi ketenangan atau pemusatan pikiran. Tapi kesaktian itu tidak menjadi tujuan dari meditasi, ya. Itu hanya sebagai
efek samping karena ketekunan dalam berlatih, kemudian bisa mencapai efek samping kesaktian-kesaktian. Nah, itu dari yang namanya samatha bhavana. Kemudian yang kedua adalah meditasi vipassana bhavana, yaitu meditasi pandangan terang. Atau disebut meditasi berkesadaran penuh. Atau dalam bahasa populer adalah mindfulness. Metodenya agak berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu pikiran dipusatkan pada objek, sehingga menjadi tenang, menjadi terpusat, mencapai jana-jana, bahkan mencapai kesaktian-kesaktian. Kalau vipassana atau mindfulness ini bukan dipusatkan pikiran, tapi kita melatih kewaspadaan, melatih kesadaran untuk mengamati segala fenomena atau gejala, baik fisik tubuh kita maupun gejala batin kita. Nah, dalam agama Buddha, manusia atau makhluk itu terdiri dari pancakanda, 5 kelompok kehidupan. 5 kelompok kehidupan itu sering disebut nama dan rupa. Nama itu adalah unsur batin, itu ada 4. Rupa itu unsur fisik atau unsur jasmani atau tubuh kita. Ya. Nah, meditasi vipassana bhavana atau mindfulness, metodenya adalah mengamati gejala atau fenomena nama dan rupa, batin dan fisik, dalam segala gerak-geriknya untuk diwaspadai, untuk dicatat, untuk disadari. Disadari sepenuhnya. Itu adalah metode dari vipassana atau mindfulness. Ya. Nah, tadi unsur batin itu ada 4 ya. Nama itu ada 4. Yang pertama disebut dengan sanya atau kesadaran. Kemudian ada winyana, itu artinya ingatan atau pencerapan. Kemudian ada sangkara, artinya adalah bentuk-bentuk pikiran. Dan yang keempat adalah wedana atau perasaan. Jadi unsur batin itu ada kesadaran, kemudian ada ingatan atau pencerapan, ada bentuk-bentuk pikiran, dan ada perasaan. Inilah unsur batin yang menjadi unsur nama. Itu menjadi objek pengamatan, objek kesadaran dari mindfulness atau vipassana bhavana. Nah, nanti bagaimana cara melatih, mengamati fenomena nama dan rupa, fenomena batin dan jasmani kita, yaitu nanti dalam proses latihan atau retreat, segala aktivitas fisik kita maupun batin kita berusaha untuk selalu disadari, selalu dirasakan, selalu diamati, sehingga kita tidak terlewatkan sedetik pun untuk melakukan pengamatan atau menyadari proses batin maupun proses fisik itu. Nah, bagaimana langkah-langkah lebih konkretnya? Nanti akan kita sambung pembahasan berikutnya, tentu menunggu yang satu ini. Mari kita ikuti. Ya, sahabat UB TV dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu melatih kewaspadaan atau kesadaran untuk bisa mengatasi gangguan kesehatan mental. Ya, tadi sudah saya jelaskan 2 macam meditasi dalam agama Buddha, dan lebih khusus untuk melatih kewaspadaan, melatih kesadaran ini adalah meditasi vipassana bhavana, atau yang populer disebut dengan mindfulness. Nah,
Bagaimana kira-kira gambaran pelaksanaan latihan meditasi Vipassana itu? Gambarannya kurang lebih seperti ini. Tadi sudah saya singgung bahwa proses atau metode melatih kewaspadaan atau kesadaran itu adalah dengan selalu menyadari, selalu mengamati fenomena gejala fisik maupun batin. Ya, dalam latihan Vipassana itu posisi meditasi yang dianjurkan itu terutama adalah dalam dua sikap, yaitu sikap duduk dan sikap berjalan. Ada yang juga mengutamakan sikap berdiri. Ya. Posisi meditasi dalam agama Buddha itu ada 4 ya. Yang pertama adalah duduk, kemudian berdiri, berjalan, dan berbaring. Ya. Tapi berbaring untuk tingkat pemula tidak dianjurkan. Kenapa? Kalau meditasi berbaring, ya biasanya bablas ketiduran. Maka tidak dianjurkan. Tapi bagi yang sudah mahir, meditasi berbaring bisa dilakukan tetap dengan baik. Nah, paling tidak ada 3 posisi yang bisa dilatihkan, yaitu duduk, berjalan, dan berdiri. Nah, dari 3 posisi itu yang paling sering dilatihkan adalah posisi duduk dan posisi berjalan. Ya. Ketika posisi duduk misalnya, dalam sebuah retreat atau latihan kewaspadaan atau kesadaran tadi, kita tetap harus memilih objek utama. Objek utama dalam meditasi itu misalnya gerakan perut kembung kempis saat kita bernapas. Tanpa disadari bahwa saat kita bernapas, menarik nafas atau memasukkan udara ke dalam tubuh kita, itu perut kita pasti mengembung. Nah, ketika kita mengembuskan nafas, perut kita pasti mengempis. Itu akan kelihatan nyata kalau kita melihat anak-anak balita yang sedang tidur, maka ketika dia narik nafas, pasti perutnya mengembung. Ketika dia mengembuskan nafas, pasti perutnya mengempis. Nah, ketika meditasi duduk, kita bisa menggunakan objek utama, objek dasar, yaitu kembung kempisnya perut. Kalau perlu, tangan kita bisa menempel ke perut untuk merasakan saat kembung kempis. Ya. Nah, objek dasar atau objek utamanya adalah kembung dan kempis perut. Itu yang dirasakan, diamati, disadari. Mengembung, mengempis. Mengembung, mengempis. Seperti itu. Nah, tapi dalam suatu saat, pikiran atau batin akan muncul. Misalnya muncul ingatan. Ingat pada pekerjaan. Ingat pada sahabat. Ingat pada utang piutang misalnya. Ya, ingat segala macam. Ketika muncul ingatan dan ingatan itu sangat kuat, maka objek dasar ini bisa dilepas sementara. Selanjutnya mengamati ingatan yang kuat tadi. Yang ingatan muncul kuat itu maksudnya diamati bukan diikuti ya. Kalau diikuti berarti kita hanyut. Nggak boleh hanyut. Tapi kita hanya mengingat. Jadi ketika muncul ingatan yang kuat, dalam batin cukup mengucapkan kata-kata ingat, 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 ingat. Nah, kalau itu dilakukan, lama-lama ingatan tadi, ingatan macam-macam hal itu akan melemah, 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 dan akhirnya lenyap. Nah, ketika sudah lenyap, maka perhatian harus kembali kepada kembung dan kempisnya perut. Kembung, kempis perut, kembung, kempis perut. Begitu. Demikian juga ketika muncul batin yang lain, misalnya perasaan. Ada perasaan dingin, perasaan kepanasan, atau mungkin perasaan sakit ya, di punggung ini sakit, atau di kaki, di paha itu kesemutan. Kita bisa beralih dari objek utama kembung kempis perut tadi, kemudian menuju mengamati apa yang menggejala paling kuat, yaitu rasa sakit, rasa dingin, rasa panas di bagian mana, itu yang dijadikan objek. Ya. Dengan cara apa? Mengamati, menyadari, dan merasakan. Ketika itu disadari, diamati, maka rasa sakit itu lama-kelamaan akan hilang. Misalnya kesemutan. Kesemutan itu kalau disadari, dirasakan, ternyata coraknya bisa macam-macam. Bisa menukik di tengah, kemudian menyebar keluar.
bisa sebaliknya dari luar ke tengah. Nah, unsur batin yang lain, yaitu bentuk-bentuk pikiran, kemudian yang lain-lain yang muncul dominan berusaha untuk disadari. Nah, dengan cara itu maka kewaspadaan bisa dilatih. Nah, sahabat UBTV, jadi cara melatih kewaspadaan atau hidup berkesadaran atau mindfulness itu sangat sederhana. Apapun yang dilakukan, gerak tubuh dan batin itu coba disadari, diamati, dan itu akan menimbulkan kewaspadaan untuk menyadari hidup saat ini. Kita tidak terseret pada kehidupan yang lampau, tidak terseret pada khayalan yang akan datang, hidup saat ini. Dengan begitu akan membentuk ketahanan mental. Ketahanan mental kita menghadapi tekanan pekerjaan, tekanan tugas, berbagai problem masalah, ya kita bisa kembali untuk bisa menyadari, merasakan, dan akhirnya apa? Mental kita menjadi kuat. Nah, itulah salah satu teknik mengatasi gangguan kesehatan mental dengan melatih kesadaran atau kewaspadaan atau disebut mindfulness, vipassana bhavana. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mari kita terus menyehatkan mental kita. Terima kasih, semoga kita semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu. Sodihontu namo buddhaya.